Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang masih Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh merasakan kesehatan, kekuatan, semuanya merupakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini sebelum kami akan mengerjakan soal PAT yang ketiga, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kamu tidak sendiri. Bacaan Alkitabnya terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Bu Yuni akan bacakan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedangkan ayat emasnya terambil dalam Mazmur pasal 121 ayat yang ke-5. Bu Yuni akan bacakan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekarang Bu Yuni akan bacakan renungannya, kalian simak dengan baik. Pernah merasa sendiri, tidak ada teman yang peduli atau siapapun yang membantu? Tentu tidak ya, kita punya orang tua, saudara, dan masih banyak lagi yang peduli dengan kita. Daripada mengeluh, kita perlu melihat sekeliling kita. Banyak anak-anak yang tinggal di panti asuhan, anak-anak jalanan, hidup tanpa keluarga ataupun orang tua. Tapi mereka tetap bersyukur dan tidak pernah merasa sendiri. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Sadar atau tidak teman-teman, kita tidak benar-benar sendiri kok. Sekalipun papa dan mama keluar rumah karena ada urusan dan kita ditinggal sendiri di rumah, sadarlah kalau kita tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Ia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kamu tidak sendiri. Nah, terkadang ketika kita ditinggalkan oleh papa mama kita, misalkan keluar sebentar atau ditinggalkan oleh kakak kita, terkadang kita merasa bahwa kita sendiri, tidak ada siapapun yang peduli. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam renungan tadi, daripada kita mengeluh, kita perlu melihat sekeliling kita. Kita masih bersyukur kita memiliki orang tua. Coba lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada anak yatim piatu yang mereka tidak memiliki orang tua. Kemudian anak-anak jalanan yang hidup tanpa keluarga dan juga ataupun orang tua. Itu semua boleh menyadarkan, boleh mengingatkan setiap kita bahwasanya kita tidak perlu takut ketika kita sendiri, karena ada satu pribadi yang senantiasa menyertai, ada satu pribadi yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita, menyertai setiap kita. Nah, masih ingatkah kalian ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga? Murid-muridnya merasa takut, murid-muridnya merasa khawatir karena mereka selama ini melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus meneguhkan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong, yaitu Roh Kudus.
yang senantiasa akan menyertai, yang akan senantiasa memimpin setiap kita. Janji ini juga yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Pada saat itu usia Musa sudah mencapai 120 tahun, sehingga Musa ini digantikan oleh Yosua. Nah, janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua seperti yang kita baca dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 tadi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan senantiasa menyertai, Tuhan yang akan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang sangat peduli, yang sangat mengasihi kita. Terlebih lagi Tuhan Yesus yang senantiasa ada untuk setiap kita. Demikian renungan yang dapat kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya boleh menyertai dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami semua boleh bersama-sama belajar bahwasanya Tuhan boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami, di dalam ketakutan kami, di dalam kecemasan kami, di dalam kesendirian kami. Kami percaya bahwa ada pribadi yang akan senantiasa menolong, yang akan senantiasa memberikan pertolongan untuk setiap kami. Biarlah renungan yang boleh kami dengarkan boleh menjadi kekuatan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengerjakan soal-soal PAT. Berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga setiap materi yang sudah kami pelajari boleh kami gunakan dengan baik ketika kami mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Selamat mengerjakan PAT. Tuhan Yesus memberkati kita semua.